Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob yang berada di pantai seorang diri. Dia menyanyi lagu favorit yang sering dinyanyikan. SpongeBob berhenti untuk melihat arah angin menggunakan jari telunjuk. Setelah mendapat tempat yang pas, SpongeBob langsung menggelar tikar yang sudah dibawa sebelumnya. Lalu ia langsung segera berbaring tidur untuk berjemur. Tak lama dari itu datang seorang pria yang membuang sampah bekas es krim ke wajah SpongeBob. Excuse me, sir. Saat ditegur, pria itu tidak mengaku. Keterangan SpongeBob mulai terganggu saat beberapa orang melewati tempatnya. Dia merasa terganggu. Sebagai warga negara yang baik, SpongeBob langsung membuang sampah itu, namun ada satu sampah plastik yang tertiup angin. Dia langsung berlari dan mengejar sampah itu. Di sisi lain yang memperlihatkan pria yang sedang bersantai kepanasan. SpongeBob saat itu tak sengaja melangkahi pria itu hingga membuat botol miliknya tumpah. Dia pun menangis kejer karena SpongeBob hanya meminta maaf saja guys. SpongeBob terus mengejar sampah plastik hingga kemana-mana, bahkan dia melewati orang-orang yang sedang berjemur. Pedagang juga tak luput dari korban kecerobohan SpongeBob. Dia terlalu fokus mengejar sampah plastik itu, tanpa tahu di sekitarnya banyak sekali orang-orang yang diganggu. Namun meski begitu, SpongeBob tetap bertekad untuk mengambil sampah itu kembali. Masalah semakin besar terjadi di mana-mana. Kerusuhan itu membuat tempat-tempat di sekitarnya mulai mengalami kerusakan. Pada akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, SpongeBob berhasil mengambil sampah plastik itu dan dibuang ke tong sampah. SpongeBob lalu melihat di sekeliling pantai itu yang sudah berantakan akibat ulahnya yang sangat ceroboh. Orang-orang sudah pada melihat ke arah SpongeBob meski dia sempat ketakutan, namun ini memiliki misi untuk mengambil sampah yang berserakan. Di kemudian hari, SpongeBob sudah memakai seragam petugas kebersihan. Satu persatu sampah mulai diangkut. Hatinya sangat senang hingga membuat ia bernyanyi riang gembira. Ketika dia mengambil salah satu sampah, tongkat SpongeBob tak sengaja mengenai bokong si Plankton. Hal itu membuat Plankton langsung menjerit kesakitan. SpongeBob mengira Plankton mirip Acar yang sudah tua. Kemudian ia melepaskan kembali Plankton. Tentunya si Plankton langsung segera pergi berlari dari hadapannya. Di sampingnya terdapat 3 orang yang sedang menunggu Acar yang dipegang SpongeBob. Namun dia mengatakan kepada mereka semua bahwa itu bukan Acar. SpongeBob menggunakan alat penyedot sampah biar lebih cepat ketimbang harus menggunakan tongkat. Dalam beberapa detik saja, alat penghisap itu menghisap semua termasuk pasir di pantai. Hingga yang tersisa hanyalah logam besi. Orang-orang yang sedang berjemur kemudian menjadi matang karena logam itu kepanasan akibat cahaya matahari yang menyengat. Di saat yang bersamaan, kaki SpongeBob pun mulai merasa kepanasan akibat menginjak logam besi yang sudah semakin panas. Dia pun langsung segera pergi berlari ke tempat aman. Merasa tempat itu sudah bersih, SpongeBob langsung segera pergi pulang ke rumah. Si Larry kemudian datang ke tempat itu melihat orang-orang yang sudah matang berjemur. Dalam perjalanan pulang, SpongeBob mengendus ada banyak sampah yang dibuang sembarangan. Ternyata pelakunya Bubble Bass yang membuat sampah sembarang. Tentu karena tugasnya belum usai, SpongeBob mulai mengikuti kemana Bubble Bass pergi. Dia pun mengambil satu persatu sampah itu. Akhirnya SpongeBob pun merasa kelelahan karena harus mengambil sampah itu. Tak lama dari itu Bubble Bass menyadari ada jangkar yang menancap di celana belakang. Melihat itu Bubble Bass langsung pergi berlari seperti kuda. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Bubble Bass mulai merusak properti milik orang lain. Di tempat itu juga terlihat polisi yang sedang menilang kendaraan. Namun hatinya luluh saat pengendara itu memberikan bunga. Akhirnya setelah berlari, Bubble Bass pun berhenti karena kelelahan. Sedangkan SpongeBob melayang di udara karena menabrak Bubble Bass. SpongeBob tak sengaja menabrak kendaraan milik Slappy hingga terguling. Dia pun langsung segera meminta maaf pada Slappy karena bersalah. Di saat itu peti mati keluar dari kendaraan dan terbuka, sehingga vampir itu langsung menjadi debu setelah terkena cahaya matahari. Setelah beberapa saat, SpongeBob langsung membersihkan abu dan dimasukkan kembali ke dalam peti mati. Slappy pergi dan mengucapkan terima kasih kepada SpongeBob.
Ketika SpongeBob akan beranjak pergi dari tempat itu, dia pun melihat di sekeliling sekitar kota yang sudah tidak ada lagi sampah. Dia pun senang, namun itu tak berlangsung lama karena di sana SpongeBob telah melihat salah satu sampah yang tersisa belum diambil. Dan di sinilah SpongeBob merasa sangat tertantang karena dia harus kembali lagi menjadi tukang bersih-bersih. Ini adalah pertarungan antara petugas kebersihan dan sampah. Namun ketika dia mengambilnya, justru si sampah itu berhasil terus menghindari. Hal itu membuat SpongeBob sangat kesal, guys. Disinilah kemudian SpongeBob mengeluarkan juru kincir angin untuk mendapatkan sampah yang membandel. Akan tetapi setelah mengeluarkan tekniknya, sampah itu lagi dan lagi berhasil mengelak. Karena beberapa cara sudah dilakukan namun tak kunjung berhasil, akhirnya disinilah SpongeBob mulai menggunakan cara untuk mendapatkan sampah tersebut. Singkat waktu yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menggali tanah di tengah jalan, SpongeBob pun telah selesai. Dia sangat yakin bahwa rencana matang ini pasti akan berhasil menangkap si sampah laknat itu. Keyakinannya bertambah tatkala si sampah itu mulai mendekat perlahan-lahan ke dalam lubang. SpongeBob mundur satu langkah dari lubang itu, namun si sampah itu cerdas, malah membuang lubang jebakan itu ke sisi SpongeBob. Akhirnya mereka pun saling mengoper lubang jebakan itu ke sana kemari. Dalam hal ini SpongeBob justru termakan oleh jebakan yang dibuat sendiri dan masuk ke dalam lubangnya. Akhirnya disinilah SpongeBob mulai frustasi, dia pun bersedih dan menangis. Dia hanya ingin membersihkan kota Bikini Bottom agar bersih dari sampah. Namun aksinya sangat sulit untuk dilakukan. Si sampah itu kemudian mendekat, namun dia berhasil ditangkap oleh SpongeBob karena tadi dia hanya bersandiwara saja. Dengan bangganya SpongeBob akhirnya berhasil mendapatkan si sampah yang keras kepala itu. Dia pun langsung menyimpan sampah itu ke dalam saku celana, namun si sampah berhasil kabur karena sakunya bolong. Si sampah itu langsung pergi bersembunyi di tempat yang aman. SpongeBob yang sudah kesal kemudian masuk ke mode robot pembersih sampah. Dia dan tong sampah mulai mengejarnya hingga di tempat itu si sampah tersebut telah terpojok karena jalan buntu. SpongeBob dengan bangganya mengucapkan bahwa dia sebentar lagi akan menangkapnya. Ketika SpongeBob mulai mengayunkan tongkat ke sampah itu, justru si sampah berhasil loncat ke atas atap. Hal itu membuat SpongeBob harus berpikir lagi, yang mana ternyata si sampah itu merupakan alat robot drone ciptaan si Plankton. Akhirnya SpongeBob mulai naik ke dinding itu menggunakan kedua tangannya. Di sini Plankton berniat balas dendam kepada SpongeBob yang pernah menusuk pantatnya. Plankton sangat sakit hati karena dia telah diperlakukan buruk di depan orang-orang. Ketika SpongeBob sudah mencapai ke atas, Plankton langsung mengeluarkan baling-baling hingga membuatnya bisa terbang ke sana kemari. SpongeBob awalnya kesulitan untuk mengambil sampah itu. Dia belum sadar jika sampah itu telah dikendalikan oleh si Plankton. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil menancapkan tongkat itu ke sampah itu. Tentunya Plankton pun yang tak mau rencananya gagal begitu saja, akhirnya menggunakan rencana kedua agar SpongeBob terjatuh. Si Plankton mulai menggunakan robot terbangnya berputar kemana-mana agar SpongeBob bisa terlepas. Namun apa boleh buat, tekad SpongeBob sudah bulat, dia akan berusaha untuk mendapatkan sampah tersebut. Si Plankton pun tertawa kegirangan dengan permainan itu karena SpongeBob tak kunjung terjatuh. Akhirnya Plankton membawanya pergi ke pantai. Si Plankton sengaja membuat SpongeBob terjatuh ke pantai. Meski tubuh SpongeBob sudah bolak-balik dihantamkan ke air laut, namun dia tetap tidak melepaskan genggamannya. Dia tidak menyerah begitu saja meski SpongeBob ditenggelamkan ke dalam air laut. Namun dia mengatakan kepada sampah itu bahwa dia tidak akan menyerah untuk mengambil sampah yang sudah mempermainkannya. Tentunya mendengar itu si Plankton tertawa terbahak-bahak. Dia pun semakin menjadi-jadi mengerjai SpongeBob. Kini SpongeBob harus melewati rintangan kincir angin yang besar. Lalu SpongeBob juga sempat kesetrum antena kapal radio hingga membuat antena itu patah. Tak sampai di situ saja, kini Plankton sedang terbang di bawah Larry yang sedang berjemur. Kebetulan robotnya sedang kehabisan bahan bakar. Kemudian akhirnya robot drone itu terjatuh tepat mengenai Larry dan terjadi ledakan. Akibatnya sampah yang sudah dibersihkan oleh SpongeBob kembali berserakan lagi. SpongeBob akhirnya tahu siapa dalang di balik sampah itu. Larry menghukum mereka berdua untuk memungut sampah dan membersihkan pantai tersebut.
terlihat karena sampah semakin penuh. Hal itu membuat SpongeBob menjadi gila karena dia harus mengulang membersihkan pantai tersebut kembali. Yang kemudian film pun berakhir guys.